dari halte ke halte merupakan platform kuliner berbasis sosial media yang merupakan sebuah inovasi dalam memberdayakan kuliner pinggir jalan di ibu kota. Yang menjadi keunikannya, tempat kuliner diliput harus dapat ditempuh menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki. Dimulai sejak Maret 2019 melalui Twitter, dari halte ke halte terus berkembang dan menjelajahi lini sosial media lainnya seperti YouTube channel, Instagram, WhatsApp group, dan bahkan tahun 2019 dari halte ke halte sempat menjadi trending di Twitter. Kehadirannya memberikan dampak signifikan bagi para pedagang diliputnya, salah satunya usaha bakwan Pontianak yang terletak di pinggir jalan seberang Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Halte itu berasa banget, berasa. Efeknya lumayan tinggi ya Pak. Kenapa Bang? Dari halte ke halte tuh setelah itu. Oh, saya bahkan boleh katakan waktu saya sebelum halte ke halte tuh omset saya tuh sehari 200 sampai 400. Dari halte ke halte tuh dia bisa sampai 3 juta, jadi hampir 1000% lebih, 1500%. Nah, kemarin kita belum punya. Kita Gojek belum punya, jadi saya anggap Gojek tuh kartu A saya tuh, saya simpan dulu. Nah baru saya keluarkan bulan puasa ini Gojek. Jadi sekarang online kita udah mulai 2. Grabnya tetap di atas 3 juta, 2 jutaan, karena ini masih belum, si Gojeknya masih merambah di 500 sampai juta. Jadi ini saya punya kartu. Tapi udah saya mainkan nah. Di saat halte ke halte merilis waktu puasa, dia bilang pokoknya buka, itu orang-orang kantor yang gini kan rumahnya jauh, dia nggak bisa, kalau beli kan mahal ya online-nya. Itulah adanya ide jasa titip itu Bang. Just tip ya Bang? Ya just tip nggak, akhirnya di mata pencaharian di pasukan just tip semua nih Bang. Pasukan Jati Pohon Pontianak dan beberapa produk Bang, tapi stationnya akhirnya ini stasiun terakhir. Ini stasiun terakhir. Terus itu ada Pet Pie, Arsa, pokoknya ya milik itu semua dah. Dari halte ke halte semua ya Bang? Iya. Sampai mereka curhat tuh Pohon Pontianak pertama dibimbing oleh halte ke halte menjadi alternatif kami di dalam mensiasati corona, mencari rezeki pertama. Mereka kadang kita malam kan masih menjadi customer service kan, malam pulang kita balasi satu chat, mereka berterima kasih, mereka pesan macam-macam. Tak hanya bakwan Pontianak, kami juga meliput usaha dimsum Archive yang berada di pinggir Jalan Blora, Jakarta Pusat. Usaha ini merasakan dampak yang begitu signifikan atas keberadaan dari halte ke halte. Kita juga lagi melihat ke fenomena media sosial dari halte ke halte kan, karena kami juga tahu dari halte ke halte antri-antri panjang. Halte ke halte dampaknya lebih baik, peningkatan. Tadinya sehari cuman misalkan sehari sebelumnya kena halte ke halte itu paling 7 box dari pagi sampai jam 6 jam 7 malam sore. Iya. Tapi setelah hasil ini bisa halte ke halte bisa kadang-kadang 26 box. Satu boxnya 125. Itu hanya di store sini aja, belum yang lain. Belum yang lain. Alhamdulillah. Halte mana ya? Itu juga ini. Oh, just tip semua. Iya, banyak sih ya. Dari halte ke halte tuh di dampak besar banget. Iya, lebih bagus sih. Halte ke halte terus dari halte ke halte sampai ke YouTube. Iya. YouTube terus sampai dari Radika dia datang juga. Dari halte ke halte merupakan sebuah inovasi dalam memberdayakan UMKM kuliner ibu kota. Apabila kita analisa dengan menggunakan konsep Frio yang terdiri dari valuable, rare, inimitable, dan organized. Pertama, dari unsur valuable. Dari halte ke halte berupaya mempromosikan dan memberdayakan UMKM kuliner sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal di mana bisnis para UMKM kuliner tersebut berkembang secara omset dan keuntungan, bahkan menyerap tenaga kerja tambahan. Dari halte ke halte
halte juga mempromosikan berbagai tempat dan kegiatan wisata, seni budaya, olahraga, dan sosial. Kedua, dari unsur rare, dari halte ke halte memiliki konsep rekomendasi informasi wisata kuliner bagi para warga Jakarta dan wisatawan dengan memberdayakan UMKM kuliner di sekitar halte dan stasiun, memberikan detail perjalanan yang harus ditempuh menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki sekian meter untuk menjangkau kuliner yang akan dituju. Konsep ini sangat berbeda dengan panduan kuliner yang ada pada umumnya yang lebih menyasar kuliner restoran usaha besar dan berlokasi di pusat perbelanjaan. Ketiga, inimitable. Dari halte ke halte merupakan wadah informasi dan rekomendasi wisata kuliner, tempat nongkrong, dan wisata yang memiliki gaya penyampaian dari hati ke hati selayaknya cerita dan obrolan antara teman. Admin dari halte ke halte yang disebut haltemin memberikan ruang bagi follower atau yang disebut sebagai halteman untuk ikut berbagi informasi dan rekomendasi. Interaksi yang dilakukan bukan hanya melalui sosial media, tetapi juga chat grup, tatap muka secara langsung dengan kegiatan leader bareng, dan berbagai kegiatan lainnya. Dari interaksi dan gaya penyampaian tersebut menjadi hal yang sulit ditiru karena menjadi ciri khas dari halte ke halte. Keempat, organize. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dari halte ke halte dikelola oleh admin yang disebut haltemin dalam penyampaian informasi yang diulas, namun juga melibatkan para followers atau yang disebut halteman. Haltemin juga mendorong para wisata kuliner dan usaha just tip untuk berinovasi dan memberikan informasi up to date untuk lebih menarik para halteman dan wisatawan. Selain itu, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga perusahaan transportasi umum serta media merupakan jejaring yang penting dalam berkembangnya akun dari halte ke halte ini. Demikian analisis video terkait dengan fenomena dari halte ke halte. Berdasarkan wawancara secara tertulis via email dengan admin dari halte ke halte, berikut ini akan kami coba jelaskan analisis inovasi melalui A2F model. Sistem inovasi A2F model yang digagas The Best dan Kotler menunjukkan bahwa peran masing-masing aktor dalam memunculkan praktik inovasi. Dalam inovasi yang dijalankan dari halte ke halte, hampir semua aktor yang terlibat dalam konsep A2F model didominasi oleh admin atau haltemin dan followers dari halte ke halte, karena dari halte ke halte merupakan sebuah konsep user generated content platform. Yang pertama adalah activator. Activator di sini adalah kedua admin dari halte ke halte yang bernama Bowo dan satu orang temannya, yang biasa mereka berdua disebut dengan haltemin. Kedua adalah browser sebagai pensuplai informasi dalam hal ini adalah haltemin dan followers dari halte ke halte yang disebut dengan halteman. Ketiga adalah kreator, berbagai penggagas ide. Aktor di sini adalah haltemin, di mana kedua admin akan berdiskusi untuk setiap tempat yang akan didatangi, diulas, dan direkomendasikan. Kemudian adalah UMKM kuliner serta para usaha jasa titip atau just tip. Aktor yang selanjutnya adalah developer. Aktor yang berperan sebagai penerjemah dari ide menjadi realisasi. Yang pertama adalah haltemin, halteman, UMKM kuliner, usaha jasa titip, dan para pengemudi ojek online yang terlibat dalam usaha jasa titip. Aktor selanjutnya adalah eksekutor, sebagai pengambil keputusan. Dalam inovasi tersebut, aktor eksekutor adalah haltemin. Aktor yang terakhir adalah fasilitator, sebagai pihak yang memberi ruang gerak agar kegiatan inovasi berjalan dengan baik. Aktor-aktornya adalah pemerintah daerah, perusahaan operator transportasi umum, yaitu PT Transjakarta, MRT, KRL, dan LRT. Selain itu juga pihak media yang berperan serta dalam mempromosikan dari halte ke halte. Sekian. Berdasarkan inovasi yang dilakukan dari halte ke halte, lesson learned yang dapat dipetik adalah inovasi dapat dilakukan dalam berbagai media dan situasi. Hendaknya inovasi memberikan dampak positif tak hanya untuk kebaikan diri, namun juga untuk perbaikan dan kemajuan sesama. Demikian liputan kami, Johan dan Riono. Salam inovasi.